Hai, kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Pendidikan akan memberikan sebuah video animasi mengenai tentang fase perkembangan belajar pada siswa. Dan kami akan menguraikan beberapa masalah yang sering dihadapi oleh siswa terkait dengan fase perkembangan belajar mereka. Dan kami akan menganalisis solusi terkait dengan masalah yang diterima oleh siswa tersebut. Sebelum kami menyampaikan isi dari video kami, perkenalkan saya Marcelinus Tuadun Sirait dengan NIM 5243131022 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Purba dengan NIM 5243131034. Dan inilah video kami. Selamat menyaksikan. Fase perkembangan belajar adalah tahapan individu dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dipengaruhi oleh faktor kognitif, emosional, dan sosial. Anak awalnya belajar melalui pengalaman sensomotorik, lalu berkembang ke pemikiran simbolik di prasekolah, memahami konsep logis di usia sekolah, dan berpikir abstrak saat remaja. Setiap fase memerlukan pendekatan belajar yang tepat agar perkembangan akademik optimal. Masalah siswa dalam fase perkembangan belajar. Yang pertama ada kesulitan memahami materi. Siswa sering kesulitan memahami konsep kompleks akibat metode pengajaran yang kurang sesuai atau minimnya bimbingan. Yang kedua ada kurangnya motivasi belajar. Tekanan akademik, lingkungan yang tidak mendukung, dan minat rendah dapat membuat siswa kehilangan semangat belajar. Solusi untuk masalahnya adalah: yang pertama, menggunakan metode interaktif seperti diskusi atau media visual dan memberikan bimbingan tambahan jika diperlukan. Dan yang kedua ada menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, mendapatkan apresiasi, dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar lebih menarik. Sekarang ada fase perkembangan fisik siswa. Fase perkembangan fisik siswa ialah fase yang memengaruhi kesiapan dan efektivitas belajar siswa. Dan faktor-faktor yang memengaruhinya ialah faktor kesehatan, nutrisi, aktivitas fisik berperan dalam daya konsentrasi dan kemampuan belajar. Permasalahan fase perkembangan fisik siswa. Yang pertama, kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yang buruk dapat mengurangi fokus belajar. Dan yang kedua, gangguan kesehatan fisik seperti kelelahan dan kurang tidur berdampak pada performa akademik. Solusi untuk masalah perkembangan fisik siswa. Yang pertama, mendorong siswa untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan pola makan bergizi dan tidur yang cukup. Dan yang kedua, menyediakan kegiatan fisik yang mendukung konsentrasi dan daya ingat siswa. Perkembangan otak sangat berpengaruh dalam proses belajar, di mana pada usia 0-6 tahun, otak berkembang pesat dalam bahasa dan motorik, sehingga stimulasi seperti membaca dan bermain sangat penting. Dan pada usia 6-12 tahun, ditandai dengan peningkatan fokus dan pemecahan masalah, yang dapat diperkuat dengan metode eksplosif. Dan pada remaja usia 12-18 tahun, mulai berpikir abstrak, tetapi kontrol emosi belum matang, sehingga bimbingan diperlukan. Saat dewasa, otak mencapai kemampuan optimal untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah kompleks. Memahami fase ini membantu menerapkan metode belajar yang sesuai. Adapun masalah dalam fase perkembangan otak dalam belajar pada siswa ialah: yang pertama ada kesulitan memahami materi pelajaran, di mana pada perkembangan otak yang belum matang membuat siswa sulit memproses konsep kompleks. Dan masalah yang kedua ada kurangnya konsentrasi. Faktor usia, lingkungan, dan stimulasi yang kurang tepat dapat menghambat fokus atau konsentrasi saat belajar. Adapun solusi untuk permasalahan fase perkembangan otak dalam siswa ialah: yang pertama, gunakan metode belajar sesuai usia seperti permainan edukatif untuk anak kecil dan diskusi analitis untuk remaja. Dan yang kedua, ciptakan lingkungan belajar yang mendukung, kurangi distraksi, dan dorong kebiasaan belajar yang meningkatkan fokus. Fase kognitif.
ialah fase yang memengaruhi cara siswa memahami informasi, di mana pada usia 0-2 tahun belajar melalui indera dan gerakan, dan pada usia 2-7 tahun mulai berpikir simbolik tetapi belum memahami logika. Usia 7-11 tahun berkembang dalam berpikir logis dan memahami hubungan sebab akibat. Usia 11 sampai seterusnya mampu berpikir abstrak dan memecahkan masalah kompleks. Memahami fase ini membantu menerapkan metode belajar yang sesuai. Adapun masalah dalam fase perkembangan kognitif pada siswa ialah yang pertama, kesulitan berpikir abstrak. Siswa pada tahap operasional konkret sering kesulitan memahami konsep yang tidak berwujud seperti teori atau perhitungan kompleks. Dan masalah yang kedua ada kurangnya pemecahan masalah. Siswa yang belum mencapai tahap operasional formal cenderung kesulitan menganalisis masalah secara sistematis. Adapun solusi untuk permasalahan fase perkembangan kognitif pada siswa ialah yang pertama, gunakan media visual dan contoh nyata untuk menjembatani konsep abstrak agar lebih mudah dipahami. Dan yang kedua, latih keterampilan berpikir kritis dan diskusi, eksperimen, dan pemecahan masalah berbasis. Perkembangan sosial emosional dalam belajar. Perkembangan sosial emosional berpengaruh pada cara siswa berinteraksi dan mengelola emosi. Siswa yang baik dalam hal ini lebih mudah beradaptasi, bekerja sama, dan menghadapi tekanan akademik. Sebaliknya, kesulitan sosial emosional dapat menyebabkan stres dan kurang percaya diri. Oleh karena itu, dukungan dari guru, teman, dan lingkungan sangat penting untuk membantu siswa mencapai keseimbangan emosional yang sehat. Masalah dalam perkembangan sosial emosional pada siswa. 1. Kesulitan beradaptasi sosial. Beberapa siswa merasa canggung atau sulit menjalin pertemanan, menyebabkan isolasi sosial. 2. Kurang mampu mengelola emosi. Siswa mudah stres atau frustasi saat menghadapi tekanan akademik atau konflik dengan teman. Solusi untuk masalah sosial emosional pada siswa. 1. Kesulitan beradaptasi sosial. Dorongan siswa untuk ikut kegiatan kelompok, latih keterampilan komunikasi, dan ciptakan lingkungan yang inklusif. 2. Kurang mampu mengelola emosi. Perkembangan moral dalam belajar. Perkembangan moral memengaruhi cara siswa memahami nilai benar dan salah, serta mengambil keputusan etis. Siswa dengan moral yang baik cenderung bertanggung jawab, jujur, dan menghormati aturan. Sebaliknya, kurangnya perkembangan moral dapat menyebabkan perilaku negatif seperti mencontek atau tidak menghargai orang lain. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang konsisten dan contoh positif dari lingkungan penting dalam membentuk moral siswa. Masalah dalam perkembangan moral pada siswa. 1. Kurangnya kesadaran moral. Siswa belum memahami pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pengaruh negatif lingkungan. Siswa mudah terpengaruh oleh teman sebaya atau media yang menampilkan perilaku tidak etis. Solusi untuk masalah perkembangan moral pada siswa. 1. Kurangnya kesadaran moral. Terapkan pendidikan karakter, beri contoh nyata, dan dorong diskusi tentang nilai-nilai moral. 2. Pengaruh negatif lingkungan. Berikan bimbingan intensif, ajarkan berpikir kritis terhadap pengaruh luar, dan ciptakan lingkungan yang positif.